Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, kalau nggak salah namanya sahabat Abu Umamah, "Ya Rasulullah, amal apa yang bisa menghapuskan dosa kesalahan dan menjamin saya ini masuk surga?" Nabi menyatakan, "Alaika bisaum." Saum. Sahabat Abu Umamah bertanya lagi, mungkin agak ragu-ragu, masa dengan saum saja ini bisa masuk surga? "Ya Rasulullah, yang saya tanyakan itu amalan. Kalau saya lakukan, saya dijamin masuk surga." Nabi menjawab, "Alaika bisaum." Saum aja. 3 kali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama, saum kamu. Nah, yang tentu yang jadi masalah adalah saum dalam kualitas apa? Sebab Nabi sendiri pernah menyatakan, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasu wal-ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi saum yang berkualitas. Luruskan niat. Saum semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan saum karena ingin beken. Jangan saum karena keinginan-keinginan pujian dari manusia. Laksanakan saum karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban dari Allah. Luruskan niat. Itulah yang kemudian dikemas dengan nawaitu sama ghadid. Tapi intinya adalah sebetulnya ikhlas. Yang kedua, tentu saja saum itu dilakukan selain niat yang baik juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kualitas dan kesempurnaan ibadah saum. Jadi saum itu dikatakan tidak hanya berhenti dari makan dan minum, tapi juga harus berhenti dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Harus berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi selama ibadah saum tidak hanya siang hari, tapi juga malam hari, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menjadi kebiasaan kita, menggunjing, ataupun juga berbohong, atau memfitnah, buka-buka aib orang lain, marah-marah, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, di bulan Ramadan itu betul-betul, dan tengah saum Ramadan itu, kita saum, berhenti. Hentikan kebiasaan bohong, hentikan kebiasaan janji palsu, hentikan kebiasaan-kebiasaan menyakiti orang, hentikan ucapan-ucapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain, hentikan juga perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Itu adalah saum dalam arti yang sebenarnya, yang kata Nabi, fa'innahu la idlalah. Maka tidak ada amal yang senilai dengan ibadah saum. Jadi ada orang yang saum hanya berhenti dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sah puasanya. Tapi apa dapat pahala? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Yang kedua, ada orang yang ibadah saum berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa dan berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi yang biasanya bohong sekarang enggak, yang biasanya bertengkar sekarang enggak. Tentu ini adalah lebih baik daripada yang pertama. Tapi yang ketiga adalah dikatakan orang yang saum selain berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kesucian saum, dari dosa-dosa, kebiasaan dosa. Dan yang ketiga, pikirannya bersih, perasaannya bersih, renungannya yang baik-baik, tidak pernah melamun yang jelek-jelek, tidak pernah merencanakan yang tidak baik, juga tidak pernah punya pikiran-pikiran yang busuk. Nah, itulah yang disebut fa'innahu la adalah saum yang berkualitas. Kita harus bisa berusaha mencapai saum dengan tingkat yang kualitas tertinggi itu. Jadi kebiasaan pertama tentu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua, hentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, menggunjing, berbohong, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, dan yang ketiga, pikiran juga bersih. Tidak ada pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran yang jahat, tidak ada lamunan-lamunan yang tidak baik, fantasi-fantasi, imajinasi-imajinasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Membersihkan. Yang ada adalah kesucian diri, bersujud kepada Allah, melaksanakan saum, banyak menyayangi orang, menolong orang lain, dan bibir lidah sering basah menyebut nama Allah. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran Karim. Bagi kita yang mampu, tiada hari tanpa sedekah dan infak.
tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak ada pertengkaran, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dibuka aib. Ini selama bulan Ramadan. Inilah saum yang berkualitas. Hati-hati jangan sampai masuk kepada apa yang dinyatakan oleh Nabi. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa saum dengan kualitas. Fa innahu la'idalah. Tidak ada amal yang senilai dengan ibadah saum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.